Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang hakim yang adil. Syurai al-Qadi yang menghakimi Ali bin Abi Thalib bersama seorang laki-laki sang pencuri baju besi. Begitu pula Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Dia mengumpulkan orang-orang di tanah lapang seraya berkata, "Sungguh aku akan membedakan antara yang hak dan yang batil di antara kalian." Maka orang-orang pun berkumpul di hadapannya di sebuah tanah lapang, mereka terus menghujaninya dengan pertanyaan sampai terlontarkan seluruh masalah dan perkara yang tersimpan di dalam benak mereka dan membutuhkan ilmu Amirul Mukminin. Lalu orang-orang pun diam kecuali Syurai yang saat itu duduk berlutut. Dia terus bertanya kepada Amirul Mukminin seolah-olah permasalahannya tidak pernah habis. Lalu Ali bertanya kepadanya, "Pergilah, sesungguhnya engkau adalah hakim terbaik di antara bangsa Arab." Syurai al-Qadi selalu mengikuti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan ketika mereka tengah berada di suatu majelis, tiba-tiba datanglah seorang wanita kepada Ali radhiyallahu anhu. Wanita itu menggugat suaminya yang telah menceraikannya. Dia berkata, "Aku telah haid 3 kali dalam 2 bulan." Ali pun berkata kepada Syurai, "Putuskanlah di antara mereka berdua." Syurai berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sedangkan engkau berada di tempat ini. Maksudnya, bagaimana aku bisa memberikan keputusan sedangkan engkau berada di sini?" Ali berkata, "Putuskanlah di antara mereka berdua." Syurai berkata, "Jika datang orang terdekat dari keluarganya yang dipercaya agama dan kejujurannya, lalu dia mengatakan bahwa wanita ini telah haid 3 kali serta mengalami masa suci setiap kali haid dan melaksanakan sholat, maka boleh baginya habis masa idahnya." Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan suatu kalimat dalam bahasa Romawi yang artinya, "Engkau telah memberikan keputusan yang baik." Dia mengulang kalimat itu sebanyak 2 kali. Dia berkata, "Kalon-kalon," yang berarti, engkau telah memberikan keputusan yang baik. Meskipun dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan Khalifah Rasulullah Ali bin Abi Thalib, akan tetapi baginya pengadilan tetaplah pengadilan. Sebagaimana yang telah dilakukan terhadap Umar, kini tiba giliran Ali yang berdiri di pengadilan. Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besinya yang sangat disukainya dan amat berharga baginya. Baju besi itu adalah hadiah dari Utsman bin Affan pada saat dia menikah dengan Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian, dia menemukannya berada di tangan orang kafir Zimmi ketika dia sedang berjalan di pasar Kufah. Lalu ketika Ali melihat baju besinya berada di tangan laki-laki itu, dia berkata, "Ini adalah baju besiku yang jatuh dari ontaku pada malam terjadinya perang Siffin di suatu tempat." Lalu kafir Zimmi itu berkata, "Ini adalah baju besiku dan sekarang ada di tanganku, wahai Amirul Mukminin." Maka Ali pun berkata, "Itu adalah baju besiku. Aku belum pernah menjualnya kepada siapapun, juga tidak pernah memberikannya kepada siapapun, hingga kemudian ia berada di tanganmu." Lalu orang kafir itu berkata, "Persoalan ini akan diputuskan oleh seorang hakim dari kaum muslimin, Syurai." Ali pun berkata, "Kamu benar, mari kita menemui Syurai." Kemudian Ali dan laki-laki itu pergi menemui Syurai al-Qadi dan ketika mereka berdua telah berada di hadapannya, Syurai berkata, "Apa yang ingin engkau katakan, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Aku telah menemukan baju besiku ini berada di tangan laki-laki ini. Baju besi itu telah terjatuh dariku pada malam terjadinya perang Siffin dan di suatu tempat. Baju besi itu tidak pernah menjadi miliknya, tidak melalui jual beli dan tidak pula melalui ghibah, karena aku tidak pernah menjualnya dan tidak memberikannya kepada siapapun." Kemudian Syurai beralih kepada orang kafir itu seraya berkata, "Dan apa yang ingin engkau katakan, wahai orang laki-laki?" Laki-laki itu menjawab, "Baju besi ini adalah milikku.
Tapi aku tidak menuduh Amirul Mukminin berdusta. Aku berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Maka Syuraih menoleh ke arah Ali lalu berkata, aku tidak meragukan kejujuranmu terkait apa yang engkau katakan bahwa baju besi itu adalah milikmu, wahai Amirul Mukminin. Akan tetapi engkau harus mendatangkan 2 orang saksi yang sebanding di hadapanku, dan keduanya akan bersaksi atas kebenaran apa yang engkau katakan tersebut dan apa yang engkau tuduhkan kepada laki-laki ini. Ali berkata, baiklah. Putraku Al-Hasan dan Maulaku Kanbar, mereka berdua akan bersaksi atas apa yang aku tuduhkan. Lalu Syuraih berkata, akan tetapi kesaksian anak untuk ayahnya itu tidak boleh, wahai Amirul Mukminin. Maka Ali menyangga seraya berkata, Subhanallah. Seorang laki-laki dari ahli surga seperti putraku Al-Hasan tidak diterima kesaksiannya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentangnya. Al-Hasan dan Al-Husain adalah 2 orang pemimpin bagi para pemuda ahli surga. Lalu Syuraih berkata, benar, wahai Amirul Mukminin. Namun aku tidak menerima kesaksian anak untuk ayahnya. Ali pun diam sejenak, kemudian berkata kepada orang kafir itu, ambillah baju besi itu, karena aku tidak mempunyai saksi selain mereka berdua.